bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik dan bersyukur Tuhan pagi hari ini. Seluruh umat Tuhan datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di pagi hari ini. Biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau ya Bapak, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, darahnya telah menebus kita. Kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Mari doa kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami yang mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah
Ampunilah kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau boleh kami, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna dari ibadah ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur 119 ayat 33 sampai 34. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, tunjukkan ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami
33 ayat 25 sampai 31. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan kenyang, dan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab ujung dunia akan mengingatkan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Dia. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Yang kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam laut, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Bersama-sama, anak-anak dan cucu-cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Amin. Mari kita nyanyikan mulia bagi Bapa. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Epistel yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi dan tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam kasih Allah, di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam Dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Mei 2021. Yang pertama, Gembala Sidang Guru Injil Majelis Teles Pentecostal mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat, khususnya bagi yang pertama kali menghadiri bagian di gereja ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bergembira kalau kita dapat bersama-sama berbahagia di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Gembala Sidang Guru Injil Majelis Teles Pentecostal mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, jadwal kegiatan pelayanan kan sudah tertera pada buku kita masing-masing. Yang keempat, diberitahukan untuk seluruh LSS Majelis dan Pentecostal datang untuk sermon bersama setiap Selasa pukul 19.30 di gereja. Yang kelima, diberitahukan diharapkan pemuda-pemudi yang sudah mendaftar untuk angkat CD atau balua agar dapat hadir mengikuti kelas katekisasi CD atau guru malua di konsistori gereja setiap hari Jumat masuk pukul 15 WIB. Yang keenam, diberitahukan surat dari kantor distrik 6, nanti saya akan bacakan. Yang ketujuh, ibadat selebut kita pelaksanaan pada minggu ini. Waktu uang masuk minggu ini jumlah persembahannya 3.167.000. Persembahan dan kehadiran selebut sudah tertera pada bulan kita. Persembahan tunai juga sudah tertera pada bulan ini. Persembahan seksi-seksi sudah tertera pada bulan kita. Ucapan syukur. Diterima ucapan syukur dari keluarga Pak Jordan Manulu. Mengucap syukur atas berkat Tuhan seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Secara khusus buat anak mereka Jordan Paktoni Manulu yang berulang tahun pada tanggal 27 April 2021 dengan usia 11 tahun. Kiranya diberikan Tuhan kesehatan, kepintaran, dan umur panjang. Mohon dukungan doa buat seluruh keluarga, diberikan Tuhan kesehatan dan segala pekerjaan dan usaha keluarga semakin diberkati Tuhan dan tambahkan rezeki buat keluarga. Ucapan syukur sudah tertera pada bulan kita. Total persembahan yang masuk minggu ini berjumlah 6.863.000. Terima kasih atas persembahan yang kita butuhkan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan surat yang masuk pada minggu ini. Gereja Metodis Indonesia Distrik 6 Wilayah 1, Panitia Konferensi Distrik 6 GMI Wilayah 1 tahun 2021. Perihal proposal Konferensi Distrik 6 Wilayah 1 Wilayah Distrik 6 GMI Wilayah 1 tahun 2021 kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan jemaat, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan lembaga, kepada yang terhormat Ibu Majelis, Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Metodis Indonesia. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan keputusan pimpinan GMI Distrik 6 GMI Wilayah 1 yang disampaikan pada tanggal 25 Maret 2021 telah menetapkan panitia konferensi Distrik 6 GMI Wilayah 1 tahun 2021, yaitu surat keputusan pengangkatan panitia konferensi Distrik 6 GMI Wilayah 1 tahun 2021 sudah terlampir yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 10 WIB sampai selesai. Tempat di GMI Maranatha Kisaran. Peserta yang pertama, pendeta yang melayani di GMI Distrik 6 Wilayah 1. Peserta kedua, guru Injil yang melayani GMI Distrik 6 Wilayah 1. Peserta yang ketiga, lay leader gereja-gereja di GMI Distrik 6 Wilayah 1. Peserta yang keempat, utusan konferensi tahunan 2021. Dan yang kelima, pesertanya pengurus Distrik 6 Wilayah 1. Kedua. Pembiayaan konferensi Distrik 6 GMI Wilayah 1 tahun 2021 dari partisipasi gereja
lembaga GMI yang ada di GMI Distrik 6 Wilayah 1 kami lampirkan dalam proposal anggaran biaya konferensi distrik. Demikianlah proposal konferensi distrik 6 Wilayah 1 tahun 2021 ini kami sampaikan dengan harapan kita bersama-sama mendukung pelaksanaan konferensi distrik tersebut. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai anggaran pengeluaran kontribusi dana konferensi distrik dari gereja kita yaitu gereja GMI Makedonia Pusat Sepinggan berjumlah Rp2.500.000. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berkat bertingkat kita. Tuhan Jehovah kami yang berlangsung di Lemuri Jam orang dari Tuhan di masalah nasa orang kami Tuhan di sudi pasu-pasu nabalgai tidak boleh untung mendongani dalam masuk-masuk kami di bagasan maupun itu betul nama di Tuhan terlebih dari Tuhan di bagasan sampai pun ada Tuhan bui hai makasih masuk mengulang nama dari Tuhan atau ada Tuhan di menurut dari Tuhan bersada di rumah kami di nalau maka melihat sudi masuk-masuk nabi beli nabi betul pakaian kami dari Tuhan atau oleh Tuhan di menurut nyari oleh Tuhan nunggu puji kami mau bagi ente puji kami dari Tuhan bagi ente akan menjadi lambui hujan kami dari Tuhan atau oleh Tuhan bui dari pamujian kami di menurut nyari oleh Tuhan atau oleh Tuhan semuanya oleh Tuhan andorang sopan hidup kami oleh Tuhan sudi yang kasih penghidupan kami kasih angkat kerohan kami perjual oleh Tuhan jodoh sesa dosa kami oleh Tuhan ulangi oleh Tuhan kami menambah sudi masuk-masuk nalau si jalur kami oleh Tuhan tak berlindung di jalur kami atau oleh Tuhan apalagi yang oleh Tuhan upasakan kami sudi buas diberikan oleh Tuhan. Nah, adong di gereja Makedonia Pusat Sepinggan oleh Tuhan. Keluarga kami penuh bersada-sada oleh Tuhan. Naposokan kami kotong madungani dalam masuk kami oleh Tuhan. Dia nak kami oleh Tuhan nak minggu dari situ kaburang di dalam sekolah yang bisu sampai oleh Tuhan. Yang lalu kepada Tuhan. Berdoa oleh Tuhan pasangan kami. Orang yang dulu telah menanggil Tuhan. Sosoknya dari Tuhan akan melalui siapa di bumi. Naposokan kami sudi bui perdana berbagai kelas Tuhan Tuhan. Sosoknya dari Tuhan tidak kedua kami dari Tuhan. Dan mulai dari juga dari Tuhan. Naposokan kami di hadiona tambah pas-pas itu dua tidak kedua kami dari Tuhan. Kalau semana dari Tuhan dibagi suasana dibagi dari Tuhan. Alena poskohan kami di hadiron lam tambah kasih roha bangia yang pernah doa tapi lupa sudah dari Tuhan. Betul pasangan kami di hadiron dari Tuhan. Pasu-pasu lagi betul mendoakan dari Tuhan. Sosoknya dari Tuhan kayak kami dari usia kami dari Tuhan. Keluarga kami dari Tuhan. Waktu pengenalan dari dari Tuhan. Karena dia dari mereka dari Tuhan. Alih Tuhan sosoknya dari Tuhan. Keluarga kami dari bukan saja. Ulau di mana kami dari Tuhan. Lagi Buddha malam di bagian. Rumah kami dari Tuhan. Ulau kami. Bui menyanyi dari Tuhan. Gabi dan kemestiwaan di kami. Kasih gue dari Tuhan pakai kami nalawan dulu nami siga rupani lalu bibi di nalawan maka berada sudah masuk di dalam Tuhan. Oleh Tuhan apalagi itu oleh Tuhan pasangan kami kuliah oleh Tuhan lima gereja Makedonia Pusat Sepinggan pasangan kami di
pimpinan di gereja oleh Tuhan, keluarga di panditan oleh Tuhan, keluarga di guru kami. Lam tambahnya oleh Tuhan bisuk dinasiya, dinalau pasahakon, berhitam nauli Tuhan oleh Tuhan. Asibuya oleh Tuhan, mau kami panak busi, di matam dari pasahak ini, keluarga di panditan kami guru kami oleh Tuhan. Asibui pausok-usok kami di bagasan guru kami sekian pari oleh Tuhan. Suang-suangnya oleh Tuhan, panghalan di kuliah. Pasal kami studi calon speaker majelis doa kedua saya dari Tuhan, doa akan guru-guru sekolah minggu oleh Tuhan. Studi oleh Tuhan, panghalan di panggulan kuliah lewat doktor saya di Tuhan. Guru oleh Tuhan doa bisuk nasokoy oleh Tuhan. Kasih saja di rumah kami, nalau membaju kuliahmu, asal guru kami. Asal bisuk kami dinalau mangulau kami oleh Tuhan, asal saringan kami oleh Tuhan di bagasan kuliah kami oleh Tuhan, atau oleh Tuhan apalagi tikion oleh Tuhan dan budi kami titik namasa bisa minggu oleh Tuhan. Sudi program-program rencana-rencana di duniamu, betul oleh Tuhan, naman dulu ia oleh Tuhan, asal kami Une sudia oleh Tuhan, rencana dan program di gereja oleh Tuhan. Sosoknya oleh Tuhan, apalagi kion, dinaro, Tuhan kami siapa oleh Tuhan. Maka berarti pasuk-pasuk tergali, lima keluarga pasuk dan seluruh oleh Tuhan. Lima kenalangan masjid pasuk-pasuk tergali oleh Tuhan. Nabui pandungan masjid di bagasan dunia segala kemarin. Terlebihnya oleh Tuhan. Di nama tahu yang aku tidak ima Jordan waktu di menurut nama satu saja tahu oleh Tuhan dia ada satu oleh Tuhan atau oleh Tuhan keluarga kelana masuk-masuk dalam ini terlebih pasal kami yang aku kami si Jordan oleh Tuhan di nalau mandalani karya oleh Tuhan totong pasal kami ibarat oleh Tuhan di dalam sekolah nabi masih aja di mana lewat di mana bisuk kali Tuhan asal berbisuk di mana di nalau menjauh masih aja siap guna dari Tuhan sudi yang kan siangkat nirohan untuk mendoakan Tuhan sosoknya dari Tuhan tuh orang tua dari Tuhan dan pos orang kami untuk mendoakan dari Tuhan ulama dari Tuhan dari utama yang bagian dari kelas kerohani di tengah-tengah keluarga yang tidak dari Tuhan atau oleh Tuhan suang-suang kami keluarga dari Tuhan bulan kami dari Tuhan saminggu naneng tidak ada dari Tuhan perjuru kami dari Tuhan pas kami kupu koman kami dari Tuhan kumana kami bulan kami dari Tuhan saminggu naneng oleh Tuhan yang dibawa kami anak masa suruh dari Tuhan ada poso anak moroboto tong kami dan kita masuk-masuk di bagasan kami setiap hari atau oleh Tuhan sabuk menarik dari Tuhan dan yang kabur kami masauti siap masuk-masuk dan buih jalan dari Tuhan ajaran dari Tuhan di nalau mabeleno tujuh dari Tuhan asli dari dalam dimas roh yang kami doa kalau dimasuk-masuk kami kosongnya dari Tuhan kata mengenai sedikit kami itu dan dipapos kita kosong dari Tuhan ajarin kami dari Tuhan kasih bui waktu sih ulama kami kami kasih bui dari kosong kami di bagasan kami ulama kami di bagasan kami setiap hari atau oleh Tuhan diuji tidak sangat bahwa kalau ini Yesus Kristus katanya kami selalu menghormati kami. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan disampaikan oleh hambanya sembari kita bernyanyi Rohmu yang hidup.
Kami membuka hati kami Tuhan, oleh karena kami rindu akan jamahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami. Berikan kami roh hikmat untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 dimulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita mau menggumulkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jadilah orang percaya yang berbuah. Jadilah orang percaya yang berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara, pada umumnya seorang petani akan merasa bahagia ketika tanaman yang ditanamnya mulai menghasilkan buah. Seorang petani akan sungguh-sungguh merawat dan memelihara tanamannya. Dan ketika waktunya sudah tiba pohon itu, tanaman itu menghasilkan buah, maka terjadilah sukacita pada petani tersebut. Sebaliknya, ketika tanaman yang ditanam oleh petani itu tidak menghasilkan buah, karena ketika petani menanam tanaman yang pada umumnya akan mengharapkan buah yang akan memberikan keuntungan kepadanya, ketika ditanamnya dan dirawatnya tidak berbuah, maka petani itu kemungkinan besar akan memusnahkan tanaman tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah mendengar dan baca firman Tuhan pada minggu ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan Bapakkulah pengusahanya. Apa yang mau dikatakan Yesus Bapak Ibu kepada murid-murid pada saat itu dan pada kita saat
Tidak akan mungkin ranting menghasilkan buah ketika ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus katakan kepada murid-murid pada saat itu, Yesus mau mengingatkan mereka, sesungguhnya mereka harus tetap tinggal dan menghasilkan buah. Kalau murid-murid dan kita tetap tinggal bersama pokok anggur, maka kita akan berbuah. Amin. Bagaimana mungkin ranting bisa berbuah ketika ranting ini tidak melekat kepada pokok anggur? Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, tidak akan mungkin seluruh jemaat DMI Makedonia Posisi Pindah diberkati dan menghasilkan buah dan menjadi berkat kalau kita tidak terus melekat pada Yesus Kristus. Kalau kita tidak tetap tinggal dalam Kristus Yesus, mustahil kita bisa menghasilkan buah. Ketika kita menghasilkan buah, ketika kita boleh menjadi berkat, Yesus katakan, maka kita semakin dibersihkan. Mungkin kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat mana tanaman yang paling bersih, maka kita akan lebih semangat merawat dan memeliharanya. Itu logikanya. Akan lebih kita banyakkan pupuknya, perawatannya akan lebih perhatikan, karena dia menghasilkan buah yang sangat melimpah. Tapi Yesus katakan, barang siapa yang tidak menghasilkan buah, rantingnya akan dipotong. Selain dipotong, dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu saudara-saudara, perenungan bagi kita, ternyata ketika Yesus memberikan kita kesempatan untuk hidup, bukan sekedar hanya hidup, tetapi hiduplah menghasilkan buah. Hiduplah menghasilkan buah yang pada dasarnya buah itu boleh diberkati, memberkati setiap orang. Buah disukai semua orang. Buah diidam-idamkan semua orang. Apalagi buah yang rasanya manis. Jadi Bapak Ibu, ketika kehadiran kita boleh dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, maka itulah sesungguhnya buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kalau kehadiran kita sebagai suami, kehadiran kita sebagai istri, kehadiran kita sebagai anak menjadi batu sandungan bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, berarti kita belum berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa merenung pada minggu ini, sudahkah aku berbuah? Sudahkah aku menghasilkan buah bagi sesama? Sudahkah kehadiranku di tengah-tengah rumah atau keluargaku boleh menjadi berkat bagi sesama? Ketika kita rindu Bapak Ibu untuk berbuah, ketika kita punya keinginan yang tinggi, yang besar untuk berbuah, Yesus katakan, melekatlah pada pokok anggur, tinggallah selalu pada pokok anggur, yaitu Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara semakin jauh dan lepas dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, yakinlah kita akan sulit untuk berbuah. Kalau kita mau berbuah, kalau kehadiran kita mau dirasakan dan dinikmati oleh sekitar kita, datanglah, melekatlah kepada Yesus sebagai pokok anggur. Amin. Jangan jauh dari pokok anggur, karena kita ranting yang akan bisa menghasilkan buah
yaitu Yesus. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudara semakin jauh dan menjauh dari Kristus Yesus, maka peluang untuk berbuah juga akan semakin besar. Pilihan diberikan kepada kita pada minggu ini. Ketika kita mau menjadi ranting dan bisa menghasilkan buah, kita semakin diberkati Tuhan. Tapi ketika kita menjadi ranting dan tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong, ditebang, dan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api yang menyala. Kalau Bapak Ibu mau hidup dan mau berusaha menghasilkan buah, melekatlah kepada Kristus, dekatlah kepada Yesus. Firman Tuhan terus memperbaharui kita. Firman Tuhan terus membersihkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan seperti nutrisi yang terus mengisi dan memperbaiki tubuh kerohanian kita. Bukan hanya tubuh jasmani yang perlu diperlengkapi. Firman Tuhan menjadi tolak ukur bagi kita. Apakah yang kita kerjakan benar atau tidak di hadapan Tuhan? Kita semua dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu tetap setia, taat, beribadah, taat berseru, taat bersekutu di rumah masing-masing, maka terus kita akan diperbaharui dan kita akan dibersihkan di dalam nama Tuhan. Dan ayat terakhir dikatakan Bapak Ibu, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ternyata ketika kita berbuah, itu bukan menjadi kesombongan bagi kita. Ketika kita bisa menjadi berkat dan berbagi kepada orang di sekitar kita, itu bukan menjadi kesombongan bagi kita. Kita mencatat, dengan demikian namaku dipermuliakan jika kamu menghasilkan buah. Ketika Bapak Ibu sudah menjadi berkat, maka sesungguhnya bukan Bapak Ibu yang tersanjung-sanjung, tetapi Tuhanlah sang pemberi. Bukan kita yang mau disanjung-sanjung. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang kami lihat, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie katanya. Artinya apa? Ketika dia mau memberi, di fotonya agar dilihat orang. Ini salah kaprah Bapak Ibu. Apa yang kita beri, apa yang kita berikan dan kita bagikan, itu bukan ingin kesanjungan kita, tetapi Allah yang mau dipermuliakan melalui kehadiran dan pemberian kita. Dia melihat sesungguhnya Allah tinggal dalam kita, bukan karena kita suka pujian, bukan karena kita suka sanjungan, tetapi karena itulah menjadi murid terus bergerak dan menghasilkan buah, bukan karena kita gila pujian dan hormat. Karena memang itu sudah tugas kita, menjadi ranting dan berbuah banyak, berbuah lebat, dan buah itu pastinya dapat dirasakan dan dinikmati. Tanpa kita ceritakan apa yang kebaikan kita, orang juga akan tahu bagaimana sesungguhnya hati kita. Tahu. Tanpa kita ceritakan Bapak Ibu, di dunia sosial Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dan pikirkan. Tadi yang Kristen tercatat Bapak Ibu, kalau Allah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Allah dan sesama. Tidak akan mungkin
Medina, mono dilok kita pargan sedoho. Alkitab mencatat kalau kita tidak mengasihi sesama, pargan sedoho kita ini. Karena tidak akan mungkin kita tidak mengasihi sesama. Kita terus katakan aku mengasihi Allah, tetapi semua orang di sekitar rumah kita dan masih aku dan masih Tuhan itu pendusta. Itu tidak berbuah, itu tidak sedikit pun mencari berkat. Orang Kristen, orang percaya yang menghasilkan buah, mendengar dan mempraktekkan apa yang didengarnya, itulah buah. Jangan hanya buah untuk diri kita saja, tetapi apa yang kita dengar dirasakan dan dinikmati oleh orang banyak. Sehingga orang tidak menilai kita, sehingga orang tidak menghakimi kita. Agar kehadiran kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita beribadah tidak menjadi sia-sia ketika Bapak Ibu saling mengasihi. Mengasihi itu buah, mengasihi itu berkat, mengampuni itu berkat. Sehingga tepatlah firman Tuhan menjamah hati kami, menyapa hati kami yang terus akan bertumbuh dan berbuah. Kita sebagai orang tua Bapak Ibu jangan hanya perhatikan pertumbuhan jasmani anak-anak kita, perhatikan juga pertumbuhan rohaninya. Bisakah dia bukan hanya bertumbuh, tetapi bertumbuh bisa menjadi berkat ketika dia terus bertumbuh dewasa. Jangan hanya gizi kita perhatikan, tetapi apakah mereka terus kita arahkan, kita tuntun dan kita ingatkan untuk tetap mengenal dan tetap tinggal percaya pada Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, minggu ini kita mau melakukan firman Tuhan. Kita hidup jangan puas hanya bisa hidup, tetapi bernapas kita satu hari, satu orang terberkati, amin. Bernapas kita 2 hari, 2 orang terberkati. Jangan kita Bapak Ibu suka panjang umur sampai 80 tahun, tapi semua orang benci melihat kita. Singkat pun usia, pendek pun usia, kalau itu menjadi berkat, maka itulah yang menjadi orang percaya yang berbuah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucap kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur firman-Mu telah menjamah hati kami. Kami diingatkan kembali kalau Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya. Ajari kami Tuhan untuk menjadi ranting yang terus melekat pada Kristus Yesus, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang manis, sehingga kehadiran kami dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Ketika kami sudah bisa menjadi berkat dan menghasilkan buah, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Ajari kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati. Semakin banyak kami berbuat baik, semakin kami banyak menolong orang lain. Ajari kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang tetap tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ke depan Jemaat GKI Makedonia Posasi Pinggan akan melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan melindungi dan bersama dengan kami, dan ajari kami untuk mengandalkan Tuhan melakukan setiap pekerjaan dan usaha kami. Dan ingatkan kami kembali untuk boleh dapat pada minggu yang akan datang melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengucap syukur, memuji bagaimana karya Tuhan dan anugerah Tuhan boleh senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.
besok dan untuk selama-lamanya. Amin.